Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua teman-teman generasi muda dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Dirtin Nurul Bahtiar. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita tentunya tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan sejak zaman kemerdekaan dan terus berkembang hingga saat ini. So, di video kali ini kita akan melihat perjalanan Pancasila dari masa ke masa, bagaimana sih nilai-nilainya bertransformasi dan kenapa tuh penting banget bagi kita untuk mempelajari, memahami, serta mengamalkan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebelumnya diusulkan dalam sidang BPUPKI dan mendapat penyempurnaan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Sehari setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PKI barulah mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Tak lama setelah Indonesia merdeka, Pancasila langsung diuji. Bangsa yang baru berdiri ini dihadapkan pada pergolakan ideologi dan perebutan arah negara. Tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Tahun kemudian, muncul gerakan DITI di Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kartosuryo yang bercita-cita mendirikan negara Islam Indonesia. Semua gerakan itu berakar dari kekecewaan terhadap arah pemerintahan dan ideologi negara yang baru lahir ini. Terbentuknya RI atau Republik Indonesia Serikat pada 1949 ini juga mencerminkan tekanan politik dari Belanda dan ketidakkonsistenan sistem pemerintahan. Indonesia sempat mengganti sistem dari presidensial, kemudian ke parlementer, bahkan ke demokrasi liberal. Akibatnya, kabinet berganti lebih dari 7 kali hanya dalam satu dekade. 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Langkah ini menjadi titik balik untuk menumbuhkan kembali Pancasila sebagai fondasi negara. Dalam Orde Baru, pemerintah bertekad menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu dan dasar tunggal seluruh kehidupan politik. Program besar seperti P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, disebarkan ke sekolah, kampus, hingga lembaga masyarakat. Stabilitas berhasil diciptakan, ekonomi tumbuh, pembangunan berjalan. Namun, di balik itu, Pancasila juga sempat dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Kritik dianggap ancaman terhadap negara, demokrasi dibungkam. Krisis ekonomi tahun 1997 dan demo besar-besaran 1998 menjadi titik balik. Gerakan mahasiswa dan rakyat menuntut perubahan. Akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan era baru dimulai. Era reformasi membawa kebebasan yang lebih luas. Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, meskipun yang namanya tantangan kan selalu ada, seperti radikalisme, intoleransi, korupsi, hedonisme, dan derasnya arus globalisasi. Sehingga jangan sampai egoisme digital dan polarisasi sosial juga menggantikan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang udah ada sebelumnya. Sudah cukup melihat ideologi bangsa kita pernah diuji oleh pemberontakan, disalahgunakan oleh kekuasaan, dan hampir dilupakan oleh generasi baru. Padahal setiap kali bangsa ini goyah, Pancasila selalu menjadi penopangnya. Jadi sebagai generasi muda, udah saatnya kita bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi menghidupinya dalam tindakan nyata di dunia nyata dan bahkan di dunia digital. Menolak ekstremisme, menegakkan keadilan, menghargai perbedaan, itulah bagaimana cara kita menjaga warisan paling berharga dari sejarah bangsa, Pancasila.